warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Siapa yang berdoa? Saya, Bu. Silakan Alif. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sabli, kenapa Sabli? Sabli. Tujuan belajar kita hari ini adalah memahami. Arti bisa dibaca dulu. Aku iman itu apa? Iman itu apa? Iman pada Allah itu apa? Ya. Nah, kita buat kesepakatan dulu ya. Jadi semua siswa harus aktif belajar. Gimana aktif belajar? Ikuti ya, ikuti. Jadi kalau bertanya, jawab. Kalau dibuat pertanyaan pun bertanya. Jadi kalau ada tugas, mengerjakan. Supaya kita belajarnya lebih efektif. Jadi apa yang kita inginkan, tujuan belajar kita bisa tercapai. Sepakat ya? Aktif belajar? Sepakat ya. Apa sih iman itu? Siapa yang mau jawab? Apa sih iman itu? Sudah belajar tadi. Ya, silakan. Iman adalah ya, Aulia. Iman berasal dari bahasa Arab yaitu amanah, yuminu, dan imanan yang berarti beriman atau percaya. Menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau penegakan. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kamu. Siapa lagi? Apa sih iman itu? Mempercayai adanya Tuhan, yaitu Allah. Iya, tepuk tangan untuk Ihsan. Mempercayai dan meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira siapa sih Allah itu yang sudah kalian ketahui, yang sudah kalian pelajari? Siapa sih Allah itu? Silakan bisa. Tuhan pencipta langit, bumi beserta isinya. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Segala-galanya Allah itu Maha Pengasih, Penyayang, Pencipta. Oleh karena itu bagi kita untuk selalu mengagungkan ya, yang Maha Suci. Kemudian buat Allah yang Maha Tinggi setinggi tingginya. Oleh karena itu kita harus selalu menyebut-nyebutnya. Tujuannya adalah supaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Siapa yang mau dekat kepada Allah? Kalau mau dekat bagaimana harusnya? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, terima kasih. Itu adalah beriman kepada Allah. Kemudian ada su'abul iman. Sudah kalian baca su'abul iman? Akan terus. Su'abul iman. Siapa yang sudah baca su'abul iman? Iman itu adalah cabang-cabang iman atau amalan yang harus kita lakukan sebagai wujud dari iman. Jadi itu adalah ma'rifatum bil qalbi. Iman itu ada di dalam hati, ada di dalam jiwa manusia yang kita yakini. Yakin pada Allah ya. Kalau
yang disering terpuji kaum munafik yang membenci konsumen, orang kafir yang menelangi konsumen. Hal ini menunjukkan sentence yang selalu menyesatkan dan godaan hawa nafsu. Yang satu lagi yang bertanya. Jelaskan arti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah berarti percaya dan taat kepada perintah Allah, memenuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk temanmu yang di depan. Tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jelaskan arti iman. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amanah yu'minu imanan yang berarti beriman atau percaya. Berarti definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keputusan. Iman Syafi'i adalah sebuah kitab berjudul Al-Rum mengatakan sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan dan suatu tindakan di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Iman juga bisa didefinisikan sebagai suatu tindakan, ucapan dan perbuatan di mana tidak sempurna iman itu tidak bersamaan. Kami ada yang mau bertanya? Tidak ada. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amanah yulminu iman. Menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau ketekunan hati. Iman Syafi'i dalam sebuah Orang yang beriman. berakhlak baik, tawakal dan sabar. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Bagaimana pembelajaran kita? Kalau kalian senang dan belajar di Kami dan menyenangkan. Ini untuk manusia. bisa dijawab ya. Kira-kira apa sih iman itu? Siapa yang menjawab? Kemudian silakan. Iman adalah suatu niat, ucapan dan perbuatan di mana tidak sempurna jika tidak bersama lain. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Nur. Jadi dengan pembelajaran ini diharapkan kalian memiliki, kita semua memiliki keimanan, keyakinan yang kuat ya. Kalian mau semua ingin menjadi muslim yang imannya kuat? Kalau mau, mari kita amalkan yang ada di dalam Syu'abul Iman. Mari kita teguhkan hati kita. Ya, Syu'abul Iman yang berkaitan dengan iman adalah melalui niat. Ya. Mari kita niatkan beriman kepada Allah SWT, Allah yang Maha Menciptakan. Beriman kepada malaikat. Kemudian beriman kepada kitab. Kemudian beriman kepada Rasul. Itu adalah cabang iman yang ada di dalam hati kita, yaitu ada di dalam 30. Sudah kalian pelajari tadi di antaranya dari kemudian beriman cabang iman berkaitan dengan lisan. Yang pertama adalah kita selalu mengucapkan kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibah? Kata-kata yang baik. Jadi kata-kata yang tidak baik tidak usah diucapkan ya. Karena bisa menyinggung perasaan orang lain. Jadi sesuatu yang merugikan orang lain, yang seharusnya kita bermanfaat, yang seharusnya kita tidak bermanfaat dari orang lain. Karena kita ini adalah khalifah. Khalifah itu adalah mengatur keadaan di bumi supaya lebih nyaman kita hidup di dunia ini dalam keadaan
puasa, berjihad di jalan Allah. Apa itu berjihad? Berjihad itu berjuang, termasuk diantaranya ya. Mari kita muslim Indonesia harus lebih maju. Jangan sampai kita hanya sebagai muslim. Sepakat ya? Itu refleksi. Jadi kesimpulannya ya, mari kita tingkatkan iman dan takwa melalui melaksanakan syu'abul iman atau cabang-cabang iman yang ada di dalam 77, yaitu dari hati ada 30 ya, kemudian dari lisan ada 7, dan dari amal perbuatan ada 40. Oke yuk, untuk pertemuan hari ini sekian saja. Mudah-mudahan kita selalu bertambah iman kita ya, mulai dari diri kita. Kalau bukan kita yang bertambah, siapa lagi? Ya kan? Ya, terima kasih. Tepuk tangan kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Aldi Saputra. Saya Riyadini Soleha. Saya Ulia Putri Anjani. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Jelaskan arti iman. Iman berasal dari bahasa Arab yaitu amana yuminu. Imanan yang berarti beriman atau percaya. Menurut bahasa iman berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan, keteguhan hati. 2. Jelaskan arti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. 3. Apa yang dimaksud syu'abul iman? Syu'abul iman adalah cabang-cabang keimanan. Syu'abul iman dibagi menjadi bagian yang meliputi niat atau akidah dan hati, lisan atau ucapan, seluruh anggota tubuh. Yang keempat, sebutkan cabang iman yang berkaitan dengan niat, lisan, dan amal. Cabang iman yang berkaitan dengan iman, yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah, dan yang kelima iman kepada takdir Allah. Cabang iman yang berkaitan dengan lisan, yang pertama membaca kalimat thayyibah atau kalimat baik, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga belajar atau menuntut ilmu, yang keempat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kelima berdoa. Cabang iman yang berkaitan dengan amal, yang pertama menyempurnakan dan menunaikan nazar, yang kedua menyempurnakan dan menunaikan sumpah, yang ketiga menyempurnakan dan menunaikan kafarat, yang keempat menutup aurat ketika sedang sholat maupun ketika tidak sholat, dan yang kelima melaksanakan kurban. Jelaskan manfaat mengamalkan syu'abul iman. Iman akan menghilangkan sifat kepercayaan manusia pada makhluk. Manusia kembali pada fitrahnya, menyandarkan semua persoalan hidupnya kepada Allah sebagai satu-satunya penolong. 6. Sebutkan ciri-ciri orang yang beriman. 1. Jika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala disebut, maka bergetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka bergelak hatinya untuk segera mengamalkannya. Senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan salatnya, menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, menghindari perkataan yang tidak berguna, memelihara amanah dan menepati janji, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan harta yang dimiliki. 7. Sebutkan ujian orang yang beriman. Menurut Abu Bakar bin La'al, berdasarkan hadis tersebut setidaknya ada 5 ujian keimanan yang dihadapi oleh orang-orang mukmin saat ini, yaitu mukmin yang saling mendengki, kaum munafik yang membenci kaum mukmin, orang kafir yang memerangi kaum mukmin, tipu muslihat setan yang selalu menyesatkan, dan godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap mukmin. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Mubarak. Saya Sintia Dina Kasana. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami yang diberikan oleh Bu Nurul dalam pelajaran agama Islam.
Nomor 1, jelaskan arti iman. Iman berasal dari kata bahasa Arab dari kata dasar amanah yu'minu, imanan yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Terus soal nomor 2, jelaskan arti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempercayai dan meyakini adanya Tuhan yang Maha Kuasa yang berhak disembah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, apa yang dimaksud syu'abul iman? Syu'abul iman adalah cabangan dari iman, di mana setiap cabangan merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang yang mengaku beriman. Nomor 4, sebutkan cabang iman yang berkaitan dengan niat, lisan, dan amal. Oke, contoh iman yang berkaitan dengan niat. 1, niat kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. Terus contoh iman yang berkaitan dengan lisan, membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. 2, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Terus contoh iman yang berkaitan dengan amalan. 1, menegakkan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah maupun mengqadha sholat. Yang kedua, menjalankan puasa wajib dan sunnah. Nomor 5, jelaskan manfaat mengamalkan syu'abul iman. Manfaat dalam menjalankan dalam syu'abul iman adalah memudahkan umat Islam dalam memahami tentang keimanan. Terus nomor 6, sebutkan ciri-ciri orang yang beriman. 1, bersyukur. 2, ikhlas. 3, sabar. 4, amanah. 5, tidak sombong dengan ilmu yang dimiliki. Dan yang terakhir, sopan dalam perkataan maupun perbuatan. Terus nomor 7, sebutkan ujian orang yang beriman. Orang munafik membencinya, nafsu yang menentang, setan yang selalu menyesatkan. Sekian Dari kami, inilah hasil diskusi kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.